Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 26 Maret 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara antara kami dengan Engkau, ya Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya masing-masing kami bersiap sebab perkara kami akan diperiksa, dan persiapan kami adalah untuk tinggal di dalam Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Farlan Lohonauman. Kepada Saudara Farlan, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi. Bacaan renungan pagi kita hari ini, Kamis 26 Maret 2026. Berjudul, Perkaramu akan diperiksa. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 7. Berbunyi, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Pada tahun 1844, Imam besar kita yang agung masuk ke Pilima Kudus di Bait Suci Surgawi untuk memulai pekerjaan penghakiman pemeriksaan. Ketika kitab catatan dibuka dalam penghakiman, kehidupan semua orang yang percaya kepada Yesus diperiksa di hadapan Allah. Dimulai dari mereka yang pertama hidup di bumi. Pengantara kita mengajukan perkara setiap generasi berikutnya, dan berakhir dengan mereka yang masih hidup. Setiap nama disebut, setiap perkara diteliti dengan cermat. Ada nama yang diterima, ada nama yang ditolak. Jika ada dosa yang masih tertulis dalam catatan, tidak bertobat dan tidak diampuni, nama itu akan dihapus dari kitab kehidupan. Kita sekarang hidup di hari pendamaian yang besar. Dalam pelayanan simbolis, ketika imam besar membuat pendamaian bagi Israel, semua orang diwajibkan merendahkan diri dengan pertobatan dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, agar tidak dilenyapkan dari tengah umat. Dengan cara yang sama, semua orang yang ingin namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan, sekarang dalam sisa hari pintu kasihan ini, harus merendahkan diri di hadapan Allah dengan kesedihan karena dosa dan pertobatan sejati. Harus ada penyelidikan hati yang dalam dan setia. Ada peperangan sungguh-sungguh bagi mereka semua yang ingin menaklukkan kecenderungan jahat yang berusaha menguasai. Pekerjaan persiapan adalah pekerjaan pribadi. Kita tidak diselamatkan secara kelompok. Kemurnian dan pengabdian satu orang tidak akan menutupi kekurangan orang lain. Setiap orang harus diuji dan ditemukan tanpa noda atau kerut atau yang serupa itu. Semua yang sungguh-sungguh bertobat dari dosa dan dengan imam mengklaim darah Kristus sebagai korban pendamaian, telah menerima pengampunan yang tercatat atas nama mereka di kitab sorga. Ketika mereka mengambil bagian dalam kebenaran Kristus dan karakter mereka ditemukan selaras dengan hukum Allah, dosa-dosa mereka akan dihapus, dan mereka sendiri akan dianggap layak menerima hidup kekal. Tuhan menyatakan, Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Yesaya 43 ayat 25. Demikian bacaan renungan pagi kita. Terima kasih. Terima kasih atas penatalayanan Saudara Farlan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan.
Pekabaran renungan pagi hari ini berhubungan dengan penghakiman pemeriksaan. Kapankah penghakiman pemeriksaan itu terjadi? The Great Controversy edisi 1888 halaman 485 paragraf 2 berkata, pekerjaan penghakiman pemeriksaan dan penghapusan dosa harus diselesaikan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Artinya, penghakiman pemeriksaan tersebut sedang berlangsung. Nah, apakah yang diperiksa? Christ in His Sanctuary halaman 157 paragraf 1 berkata, dalam perumpamaan Matius 22, gambaran yang sama tentang pernikahan diperkenalkan dan penghakiman pemeriksaan dengan jelas digambarkan terjadi sebelum pernikahan. Sebelum pesta perkawinan, raja datang menemui para tamu untuk melihat apakah semuanya telah mengenakan pakaian pesta, yaitu jubah karakter yang tak bernoda, mencuci dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Matius 22 ayat 11 dan Wahyu 7 ayat 14. Jadi, yang diperiksa adalah pakaian pesta, yaitu jubah karakter Kristus yang sempurna. Adakah kita sudah mengenakan jubah kebenaran Kristus atau tidak? Sebab ada jubah lain yang disediakan oleh setan. Manuskrip 125 tahun 1901 paragraf 39 berkata, dengan pakaian dosa dan rasa malu musuh mendandani mereka yang telah dikalahkan oleh godaannya, dan kemudian ia menyatakan bahwa tidak adil jika Kristus menjadi terang mereka, pembela mereka. Jadi, ada dua jubah yang tersedia di dunia ini. Yang manakah yang kita gunakan? Itulah sebabnya perkara masing-masing kita akan diperiksa. Karenanya renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha halaman 93 paragraf 3. Kita sekarang hidup di hari pendamaian yang besar. Dalam pelayanan simbolis ketika imam besar membuat pendamaian bagi Israel, semua orang diwajibkan merendahkan diri dengan pertobatan dan kerendahan hati di hadapan Tuhan agar tidak dilenyapkan dari tengah umat. Dengan cara yang sama, semua orang yang ingin namanya tetap tertulis dalam kitab kehidupan sekarang, dalam sisa hari pintu kasihan ini, harus merendahkan diri di hadapan Allah dengan kesedihan karena dosa dan pertobatan sejati. Harus ada penyelidikan hati yang dalam dan setia. Oleh sebab itu, jubah karakter Kristus sudah harus digunakan mulai di dunia ini. Education halaman 249 paragraf 2 berkata, jubah ini, yaitu karakter Kristus yang tanpa celah, ditawarkan secara cuma-cuma kepada setiap manusia. Tetapi semua yang menerimanya akan menerima dan mengenakannya di sini. Di sini artinya di dunia ini. Lalu, bagaimana caranya agar kita dapat memakai jubah karakter Kristus, sehingga saat perkara kita diperiksa, kita didapati benar? Ingat pekabaran renungan pagi tanggal 11 Maret 2026 yang baru lalu, yang dikatakan dalam Maranatha halaman 78 paragraf 4. Ketika kita menyerahkan diri kepada Kristus, hati kita dipersatukan dengan hatinya, kehendak kita bersatu dalam kehendaknya, pikiran kita menjadi satu dengan pikirannya, dan segala pikiran kita ditawan olehnya. Kita menghidupkan kehidupannya. Inilah arti sesungguhnya mengenakan jubah kebenarannya. Maka ketika Tuhan memandang kita, Ia tidak melihat pakaian dari daun ara, tidak melihat ketelanjangan dan keburukan dosa, melainkan jubah kebenarannya sendiri, yaitu ketaatan yang sempurna kepada hukum Yehova. 1 Yohanes 3 ayat 5. Jadi, untuk dapat mengenakan jubah kebenaran Kristus, jubah karakter Kristus yang sempurna, kita harus bersatu dengan Kristus. Lalu, bagaimana caranya untuk bersatu dengan Yesus? The Review and Herald tanggal 24 November tahun 1904 artikel A paragraf 4 berkata, kita harus mencari persatuan yang Ia bicarakan ketika Ia berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Persatuan ini lebih dalam, lebih kuat dan lebih sejati daripada persatuan lainnya dan menghasilkan segala kebaikan. Persatuan dengan Yesus adalah dengan tinggal di dalam Yesus. Kemudian, bagaimana caranya untuk tinggal di dalam Yesus? The Desire of Ages halaman 676 paragraf 2 menjawab, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti menerima rohnya secara terus-menerus,
menjalani hidup dengan penyerahan diri sepenuhnya kepada pelayanannya. Tinggal di dalam Yesus adalah dengan menerima Roh-Nya Yesus secara terus-menerus. Dan Roh-Nya Yesus inilah yang menyempurnakan karakter kita. Sketches from the Life of Paul, halaman 296 paragraf 1 berkata, Roh Kristus akan mengerahkan kuasanya yang memperbarui dan menyempurnakan karakter semua orang yang akan taat dan setia. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, persiapan kita untuk pemeriksaan perkara kita masing-masing adalah dengan tinggal di dalam Yesus, yaitu oleh menerima Roh-Nya Yesus secara terus-menerus. Sebab itulah satu-satunya cara kita dapat bersatu dengan Yesus, dan bila kita bersatu dengan Yesus, itulah maknanya memakai jubah kebenaran Kristus, dan itulah satu-satunya cara untuk menerima kesempurnaan karakter Yesus. Kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan, menggembirakan, dan vital, bahwa perkara masing-masing kami akan diperiksa, dan persiapan kami hanya satu, yaitu untuk tinggal dalam Yesus, dan untuk tinggal dalam Yesus kami harus menerima Roh-Nya secara terus-menerus. Karenanya tolong kami ya Bapa, suruhlah Roh anak-Mu ke dalam hati ini, dan biarlah semua yang percaya membuka hati, menerima Kristus tinggal dalam hati, maka itulah wujud kami bersatu dengan Dia, dan persatuan kami dengan Kristus itulah maknanya memakai jubah karakter Kristus yang sempurna, dan bertumbuh hari demi hari semakin serupa, hingga saat Yesus datang kedua kali kami didapati benar dan layak untuk mewarisi kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.